Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyberkreasi Talks hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan YouTube Cyberkreasi. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Saya Ronald Surapraja, saya kembali di podcast Cyberkreasi Talk. Ini adalah sebuah podcast yang memang dikhususkan untuk membahas berbagai hal seputar literasi digital di Indonesia, tentunya dengan para pakar di bidangnya. Dan podcast ini bisa disimak di kanal YouTube Cyberkreasi ataupun di kanal Spotify Cyberkreasi. Yang satu audio visual, yang satu audionya saja, terserah teman-teman sukanya yang mana. Baik, sekarang di episode ini saya akan berbincang mengenai rekam jejak digital. Konon katanya ya, whatever stay in YouTube atau in sosial media lah, it will stay forever there katanya ya. Kecuali memang ada aplikasi-aplikasi yang bisa menghapus semua track record kita gitu kan ya. Misalnya ada seseorang yang mau naik mencalonkan diri, banyak track record yang tidak bagus dengan menggunakan jasa ahli di bidangnya untuk menghilangkan track record, itu bisa sebetulnya. Tapi percayalah, untuk yang terjun ke dunia politik, semua sudah di-screen capture oleh lawan-lawan politiknya, ya. Tidak berarti soal politik saja sebetulnya, tapi kita memang harus mengingat hati-hati, apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita tulis, apapun yang sudah kita sharing di sosial media, itu akan ada selamanya. Baik, mengenai tema rekam jejak digital, saya akan berbincang. Beliau ini adalah salah satu dari jaringan pegiat literasi digital, Japelidi. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi di Universitas Islam Bandung, Unisba. Ada Ibu Dr. Rita Gani Esos, MSI. Apa kabar Bu Rita? Halo Kang Ronald, alhamdulillah kabar baik. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah, senang ketemu lagi orang Bandung. Saya teh ini teh, aduh. Apa kabar Bandung Ibu, kumaha sekarang? Bandung agak mendung ini. Tadi agak hujan. Baik. Siang tadi hujan sebentar, sekarang sisa romantisnya lah ya. Asik. Kayak gini ya. Baik, ini tentang Ibu sendiri nih. Ini banyak yang ingin tahu ya. Selain dosen dan selain aktif di Japelidi, Ibu tuh ngapain aja nih Bu? Boleh dikasih tahu dong Bu? Iya, kalau saat ini ya sebagai bagian ya yang terlibat dalam program Nasional Kominfo Gerakan Nasional Literasi Digital. Jadi ya kadang tiap minggu ada aja jadwal Kang Ronald jalan-jalan ke pelosok Indonesia untuk memberikan materi seputar literasi digital ya. Dan semua sekarang ini dilakukan secara online. Jadi kesibukan belakangan yang cukup menyita waktu di sela-sela tugas harus balik lagi ke kampus ngajar online, yaitu ngisi acara Makin Cakap Digital yang sudah dirilis oleh Kominfo dari bulan Mei lalu. Makin Cakap Digital, ini sesingkat aja Ibu. Sepengetahuan Ibu udah berkeliling ke berbagai pelosok di Indonesia, literasi digital di Indonesia bagaimana Ibu sekarang sih? Kalau sekarang sudah rada membaik ya, gitu. Makanya kita kan perjalanan program ini sudah dari bulan Juni yang lalu, dan itu menyasar ke berbagai kota. 1-2 bulan belakangan kita sudah masuk daerah-daerah pulau Kalimantan ya, Sumatera udah masuk. Sebelumnya itu memang fokus di sekitar Jawa aja gitu. Ya nampaknya ini menjadi kepedulian bersama ya, Kang Ronald ya, karena proses orang menggunakan internet itu sekarang kan ada di seluruh Indonesia ya. Betul. Jadi rasanya ini menjadi satu program yang perlulah diikuti oleh masyarakat Indonesia daripada stalking nggak penting kan ya. Jadi mending ikut acara ini dan bermanfaat gitu. Baik. Programnya tiap hari itu. Tiap hari ya? Oke. Ya. Bu Rita, ini kan di Indonesia perkembangan teknologi digital bisa dibilang cukup masif ya, bisa masuk ke berbagai lini kehidupan, berbagai usia, udah menembus batas apapun. Nah, tema kita kali ini adalah mengenai perlindungan data dan juga rekam jejak digital di Indonesia. Situasi umumnya seperti apa nih Bu tentang perlindungan data dan rekam jejak digital? Ya, kalau perlindungan data itu ini kan menjadi salah satu concern ya.
Kominfo itu merilis 4 pilar ya, 4 pilar literasi digital itu ada keamanan, kecakapan, kemudian ada etika dan ada budaya. Nah, pada pilar keamanan ini tujuannya memang adalah untuk perlindungan data sih ya. Kita tahu ya Kang Ronald ya, belakangan itu banyak banget persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan keamanan digital. Salah Betul. satunya misalnya pinjaman online, Iya. kemudian penipuan sana sini, kemudian ada yang kemalingan karena posting sesuatu di media sosial sehingga mengundang ke kriminal ya. Nah itu rasanya itu menjadi satu perlu karena bagiannya itu begini Kang Ronald, Indonesia ini masyarakat kita ini angka pengguna internetnya itu udah tinggi banget, tetapi sayangnya kemampuan literasi digital kita itu masih rendah. Nah karena itu maka perlu perlindungan data lah ya gitu. Jadi jangan kita tuh asal jangan umbar data di wilayah digital di dunia maya ya, karena kita juga punya hak untuk melindungi data pribadi, terutama data-data yang sifatnya rahasia. Ya, soalnya di kita ini kan banyak yang sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit update. Nah, eta masalahnya kan. Padahal banyak yang memantau, yang mungkin kita tidak tahu motivasinya apa. Kalau orang sahabat ya nggak masalah. Tapi kalau ada orang niat jahat, kita kan ya kita nggak tahu mereka berbuat apa dengan alamat kita. Kita tidak tahu dengan, jadi akhirnya tahu anak kita sekolah di mana, gitu kan ya, Mbak ya, Bu ya? Betul sekali gitu. Jadi lucunya itu masyarakat Indonesia ini kayak yang gegar budaya gitu kan Ronald. Lihat lah ya, banyak banget ya, kita nggak perlu datang ke rumah teman lama gitu ya. Misalnya saya udah belasan tahun nggak ketemu sama teman SMA misalnya, tapi saya tahu hari ini dia ganti spray apa. Ya, dia beli rice cooker baru warna apa, itu saya sampai tahu. Gitu. Iya betul. Jadi ya itu eksistensi itu ya rasanya nggak penting ya Kang ya, semua di bagian kita itu wilayah private kita itu nggak penting kan harusnya diungkap di dunia maya ya atau di ruang publik, tapi ya kelemahannya ya itu masyarakat kita tuh banyak yang melakukan itu. Baik, tadi kan Ibu bilang terkait perlindungan data itu adalah concern dari Kominfo, keamanan, kecakapan, etika dan budaya. Yang paling agak berat dari keempat ini yang mana di Indonesia nih yang paling berat diperbaiki? Beda-beda ya, Kang Ronald ya. Sebenarnya setiap kita belum siap keempat-empatnya. Waduh. Betul, kita belum siap keempat-empatnya. Jadi kita para pengisi narasumber Gerakan Nasional Makin Cakap Digital, khususnya yang di Japelidi itu kita suka evaluasi tiap hari habis ngisi di daerah ini, tapi ada evaluasi seperti itu. Kalau saya selalu menganalogikan sederhananya ini begini, Kang Ronald, kalau kecakapan digital itu kan adalah ibarat sebuah pohon ya. Kecakapan digital itu adalah akarnya. Akarnya itu harus kuat dulu. Oh, basicnya main ya. Di internet tuh iya, skillnya itu kita harus kuat dulu kan. Baru setelah itu ada budaya itu batangnya ya. Bagaimana kita merealisasikan nilai budaya dasar kita ke ruang digital itu kan nggak semua orang paham ya Kang ya gitu. Iya. Karena itu caci maki banyak banget gitu. Padahal kalau dari segi Pancasila kan nggak boleh itu ya. Lalu proses etika ya, etika itu buahnya lah ya. Etika kita itu masih ya, Kang Ronald sendiri tahu lah bahwa netizen Indonesia itu pedasnya itu sambal cengek Bandung itu bisa kalah gitu. Gak peduli orang yang mau baca sakit hati ya, tulis aja gitu ya, komen aja. Betul, dan yang terakhir itu adalah keamanan. Jadi keamanan itu ibaratnya kalau dia punya pohon yang baik, akar yang kuat, batang yang bagus, buah yang manis, tentu saja itu perlu dilindungi supaya pohon itu stabil ya, supaya dia terus tumbuh dengan baik. Nah, perlindungan itu adalah bagian keamanan digital. Baik. Jadi satu sama lain itu kalau ditanya mana yang penting, semuanya penting Kang Donald. Karena ibarat sebuah pohon, semuanya saling mendukung untuk pohon yang bagus. Gitu. Jika Indonesia Ibu anggap tadi bilang ini masih belum kuat Indonesia semuanya, masih belum bagus gitu kan ya. Dari pengamatan Ibu berbicara secara global gitu kan ya. Negara mana sih Bu yang kita bisa belajar darinya mengenai perlindungan data dari pemerintah, rekam jejak digital di pemerintah dan juga kita dan juga usernya. Negara mana yang bisa kita contoh nih Bu? Kalau yang terbaik sejauh ini memang Uni Eropa ya. Uni Eropa itu kan dia sudah mengeluarkan undang-undang khusus ya, itu dari tahun 2018 kalau saya tidak salah ya. Dia punya General Data Protection Regulation gitu ya.
Dan itu sebenarnya itu mencakup semuanya sih gitu. Jadi kalau di Eropa kan kita nggak bisa main-main ya, tuntutannya luar biasa. Tapi Betul. kalau kita balik ke negara Asia, Kang Ronald, sebenarnya di Asia itu Malaysia itu adalah pelopor ya. Oh gitu. Internet ini berkembang, Malaysia itu tahun 2010 itu dia sudah punya undang-undang perlindungan data, ya. Dan itu berlaku cukup ketat kan gitu, orang nggak bisa main-main gitu. Singapura itu tahun 2012 itu dia sudah punya ya gitu. Nah Indonesia gimana? Dan yang terbaru itu Indonesia sedang proses tahun 2020 ini. Masih proses ya. Indonesia. Masih proses ya. Mudah-mudahan ada kabar baik ya. Tapi paling tidak kita punya undang-undang ITE sebenarnya ya. Nah itu pasal-pasal undang-undang ITE itu berpengaruh nggak sih Bu? Itu berperan kuat nggak sih sebetulnya untuk menjaga keamanan, kecakapan, etika dan budaya ini? Seharusnya sih berperan ya. Tapi so far kita belum melihat ada ganjaran-ganjaran tertentu ya. Ini saya tadi lihat baca di sebuah media ini ya online ya. Itu ada salah satu karyawan, mungkin Kang Ronald juga tadi sempat lihat, mungkin ini cukup viral hari ini. Ada salah satu karyawan di minimarket yang dia posting gajinya. Jadi gaji pokok dia itu cuman gajinya itu 1 juta ya. Slip gajinya yang dia posting 1 juta, kemudian dia ada cuti 3 hari dipotong 300.000, kemudian ada sakit dipotong berapa, kemudian ada kompensasi penggantian barang yang hilang itu ada 232 kalau saya tidak salah, dan dia total nerima gaji 1 bulan itu cuma 368.000. Ketika slip gaji ini dia foto, dia posting di media sosial, kemudian ini kan viral nih, dan dia bukannya dibantu ya, tapi dituntut oleh perusahaannya, dianggap sudah melakukan penyemaran nama baik, dan dia sedang proses dituntut undang-undang ITE gitu. Jadi mungkin ada beberapa undang-undang ITE ini yang berlaku. Cikal bakal proses undang-undang ITE itu sebenarnya kan sudah terlihat dari kasus yang terjadi sekian tahun yang lalu ya, yang Prima yang memposting email dan itu bocor terkait dengan komplain dia terhadap sebuah rumah sakit ya di kota Tangerang gitu. Jadi so far sih mungkin sudah ada pemberlakuannya, itu sudah ada sebenarnya etika aturan pasal-pasal yang berlaku dalam undang-undang ITE itu kan sudah bagus, dan itu saya rasa sudah dibuat oleh ahlinya ya. Betul. Nggak main-main gitu. Tapi sejauh ini konteks dan proses pemberlakuannya ini yang masih ya saya nggak tahu kendalanya di mana ya gitu. Jadi pencemaran nama baik orang-orang gampang aja ya. Kalau kita lihat harusnya kan berlaku ya Kang Ronald ya. Iya betul. Misalnya kemarin waktu Lebaran ada ibu-ibu itu yang cantik jelita itu yang marah-marah ke polisi ya, yang ngamuk-ngamuk ngomong kebun binatang. Kemudian dia diposting fotonya, itu kan harusnya kan nggak boleh gitu ya. Harusnya dia kena undang-undang ITE. Nah lucunya di negara kita itu banyak sekali kasus yang selesai dengan materai 10.000 Kang Ronald. Iya, termasuk kisah teman saya juga ada, dia melaporkan sebuah tindak ketidakbenaran aparat gitu kan ya, yang harusnya mendapatkan simpati publik malah dituntut balik oleh aparat. Jadi yang lah ini gimana sih, jadi bingung juga gitu kan ya. Iya. Oke, baik, kita akan break sebentar dan saya nanti akan kembali berbincang dengan Ibu Rita Ghani masih terkait dalam tema rekam jejak digital di podcast Siberkreasi Talk. Siberkreasi Talks. Kembali lagi bersama saya Ronald Surapraja di podcast Siberkreasi Talk dan masih membahas tema mengenai rekam jejak digital. Masih ngobrol saya dengan Ibu Dr. Rita Ghani SOS MSI. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi di Universitas Islam Bandung dan juga tergabung dalam jaringan pegiat literasi digital alias JAPELIDI ya. Bu Rita. Halo Kang Ronald. Ya. Mengenai rekam jejak digital, mungkin belum semua orang bisa tahu arti sebenarnya dari rekam jejak digital itu apa dan apa saja yang termasuk rekam jejak digital. Oke. Secara sederhana ya Kang Ronald, yang dimaksud rekam jejak digital itu adalah ya apa yang kita tinggalkan ketika kita menggunakan perangkat digital. Yeah.
Jenisnya tuh macam-macam tuh kalau kita lihat ya, itu banyak banget. Pokoknya selama kita interaksi di perangkat digital, dunia digital, pakai internet, itu secara logikanya itu rekam jejak digital kita udah tinggal di sana. Misalnya ya, misalnya kita komen atas status orang lain, itu udah ya, kita ninggalin komen di YouTube dimanapun itu ada rekam jejak digitalnya. Foto, video, kemudian history ya, history, riwayat pencarian. Jadi kalau habis agak nakal-nakal nyari yang enggak gitu Aduh, ya, ketahuan ya Bu. jangan lupain gitu. Clear history. Betul, karena history ini kan juga bagian rekam jejak digital ya gitu. Jadi tapi kalau pencariannya baik ya, pencariannya hal-hal yang positif, historinya nggak perlu cemas lah gitu ya. Itu antara lain. Kemudian check in, nah kan kita banyak tuh lagi check in, pengen sombong gitu ya, check in di sini, check in di sana, nah itu juga masuk Kang Ronald, itu masuk rekam jejak yang kita tinggalkan. Terus kita like ngasih emoticon apa gitu. Waduh, kan sampai ke emoticon juga tercatat semua itu. Tercatat semuanya gitu. Kemudian ada riwayat pencarian yang kita habis masuk aplikasi apa, nah itu juga masuk rekam jejak digital gitu. Berarti bahkan secara sederhana kita akses Google pun itu sudah meninggalkan rekam jejak digital, Kang. Nah, rekam jejak digital kita itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, Ibu ya. Betul. Dalam konteks apapun, dalam konteks mungkin sosial, mungkin kriminal, bahkan lawan politik dan lain sebagainya. Artinya, siapapun yang bersosial media tahu konsekuensinya dong. Iya, harusnya begitu gitu. Karena kalau di bagian ini ya Kang Ronald ya, di modul literasi digital yang dirilis oleh Kominfo di bagian keamanan digital itu paling tidak ada 5 poin penting ya yang kita bahas dalam konteks kita aman perlindungan data pribadi ya, mulai dari pengamanan perangkat digital, pengamanan identitas, kemudian waspada penipuan, rekam jejak digital, dan termasuk keamanan digital bagi anak gitu. Nah, apakah ini bisa rekam jejak kita itu bisa mengundang kriminalitas? Wah, sangat bisa gitu ya. Sangat bisa. Di Bandung tuh Kang, pernah beberapa tahun yang lalu ya, itu di Pikiran Rakyat, itu keluar berita bahwa ada satu rumah dimaling, dirampok, ada kemalingan gitu ya. Itu gara-gara salah satu anaknya dengan bangga posting di Facebook, bikin status sore hari ini kita semuanya alhamdulillah bisa libur keluarga gitu ya. Jadi hati-hati ria di sosmed itu memang harus hati-hati ya. Dan kalau keluarga orang udah pergi kan orang bisa yang baca status itu bisa tahu rumahnya kosong nih gitu. Datanglah maling. Jadi banyak banget gitu, mengundang kriminalitas itu sangat banyak apabila kita nggak hati-hati ya untuk memposting apapun sebagai rekam jejak digital kita. Ya, jadi dalam bersosial media, teman-teman ingat ya, kita bebas melakukan apa saja, tapi kita tidak bebas dengan konsekuensinya. Iya, betul. Begitu. Nah, betul. Ibu, misalnya seorang Ronald Surapraja kelak nanti akan kembali ke Bandung sebagai calon wali kota Bandung, misalnya. Terus rekam jejak digital saya itu ada bandel-bandelnya, ada hal yang tidak baiknya meskipun tidak. Sini makan contoh. Bagaimana mengantisipasi supaya nggak bagus-bagusnya itu hilang atau nggak ada gitu? Bisa nggak sih Bu sebetulnya Bu? Agak susah ya. Aduh. Kita perlu memahami bahwa informasi cyber itu kan sifatnya permanen ya. Sangat permanen gitu. Dan kalaupun ada ahli yang bisa, mungkin ya orang-orang IT itu mungkin ada gitu yang bisa membersihkan cache rekam jejak kita itu mungkin ada ya, tapi itu kan jarang sekali setahu saya. Jangan lupa Kang Ronald bahwa rekam jejak digital itu mainnya nggak hanya di mesin ya. Di orang itu juga berlaku rekam jejak. Jadi kalau Kang Ronald, gimana nih cara membersihkan rekam jejak masa lalu gitu ya? Mungkin kalau itu sudah bersih, kita jangan sampai lupa bahwa teknologi sekarang ini memungkinkan orang untuk bikin record sendiri. Bikin rekaman sendiri. Jadi kita udah bersihkan rekamannya, orang lain udah ngerekam itu gimana? Betul. Semudah men-screen capture, udah terdata itu udah semua. Screen capture itu luar biasa ya. Jadi kalau kita udah
bilang udah hapus gitu ya, orang udah screen capture itu udah masalah. Yeah. Kalau kita di komunikasi itu kan ada satu hal yang sederhana tapi dalam ya Kang Ronald ya, bahwa komunikasi itu kan sifatnya irreversible. Nggak bisa dibalikin Jadi apa lagi yang ya. sudah kita sampaikan itu nggak bisa ditarik Betul, lagi gitu betul, ya. betul. Komunikasi kan gitu, saya udah bilang, wah Kang Ronald orangnya judes gitu ya. Tapi ternyata setelah kenal baik, kemudian saya tarik, nggak deh Kang Ronald baik, orangnya nggak jadi judes. Lah, itu kan ada screen capture, ada orang record, ada apa segala macam. Nah itu yang susahnya. Betul. Gitu. Apalagi maka kita perlu hati-hati ya sebelum memposting sesuatu, itu memang perlu. Gitu. Apalagi jika kita lihat dalam peta politik gitu kan. Jika ingin menyerang lawan politik, tinggal buzzer-buzzernya keluarkan capturean zaman dulu. Waduh, pernah ngomong gini dia? Pernah ngomong gini dia? Wah, itu nikmat banget kayaknya kalau punya rekam jejak digital lawan politik. Enak banget nembak-nembakinnya gitu ya, Bu. Dan kita siap-siap ya 2024 nah, kondisinya akan tetap sama Kang dengan pemilihan kemarin kan gitu. Dari 2023 Bu udah panas Bu pasti tuh Bu. Nah, oke, Ibu dan mungkin teman-teman di komunitas Japelidi, apakah Ibu sudah merencanakan sebuah program atau gerakan yang terkait sama perlindungan data dan juga rekam jejak digital, Ibu? Kalau secara khusus kita belum secara khusus melakukan riset untuk perlindungan perlindungan data, kita belum punya. Tapi sekarang kita sedang di Japelidi itu lagi agak-agak sibuk-sibuknya lah kita mau ngadain riset tentang dunia digital ini Kang, khususnya untuk para generasi muda ya. Mungkin dari sana nanti poin-poin rekam jejak digital, perlindungan data, kecakapan itu mungkin masuknya itu bisa menjadi bagian dari raw material yang akan kita share ya. Jadi sekarang kami di Japelidi ini memang sedang mempersiapkan riset untuk dunia digital, nggak jauh-jauh, tapi untuk usia remaja ya, karena sebenarnya Indonesia ini sekian tahun ke depan kan bukan milik saya, bukan milik Kang Ronald ya. Kita mah udahan sebentar lagi. Iya betul gitu. Milik generasi Alpha ini, tapi tugas kita untuk menyiapkan mereka agar ketika situasi ini muncul mereka udah siap. Jadi mungkin bagian perlindungan data ini menjadi bagian dari riset kami, tapi tidak secara khusus kami meriset tentang perlindungan data. Yang kami riset mungkin nanti adalah tentang dunia digital ya, dengan responden, informan, sasarannya itu adalah para remaja generasi Alpha. Ya, jadi dan pemahaman rekam jejak itu perlu kami sampaikan di sana. Jadi ini sebetulnya tanggung jawab pemerintah juga untuk melindungi, tanggung jawab penggunanya juga ya Bu ya? Betul banget. Ya. Rekam jejak itu kan sifatnya individual ya, Kang Ronald ya. Betul. Jadi kita nggak main dengan organisasi, walaupun ya kecuali kalau organisasi yang dia memposting sesuatu atas nama organisasi gitu kan. Tapi proses rekam jejak kalau menurut saya itu adalah persoalan pribadi banget. Betul. Karena remote itu ibarat televisi yang menentukan kita mau nonton acara apa, yang menentukan kita mau posting apa itu kan kita sendiri ya. Jadi remote-nya itu memang ada di kita gitu. Jadi sangat-sangat pribadi persoalan rekam jejak ini. Betul. Jadi kalau pemerintah akan berperan dalam membuat undang-undangnya, perangkat hukumnya, gitu kan ya. Betul, tapi ya kembali perlindungannya. Perlindungan. Tapi kan kitanya sendiri yang bermain sosial media gitu loh. Apa yang kita lakukan itu yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Nah, jadi harapannya Bu Rita mengenai perkembangan perlindungan rekam jejak digital di Indonesia apa nih Bu? Harapannya kalau di dunia digital sekarang itu kan adalah dunia kita yang sekarang ya, Kang Ronald. Kita nggak bisa memisahkan diri dari dunia digital itu, nggak mungkin kita lakukan. Sehingga untuk orang tua dan orang dewasa di sekitar anak, saya selalu bilang bahwa jangan sekali-sekali larang anak-anak bermain dunia digital, karena itu adalah dunianya. Betul. Yang perlu dilakukan, yang perlu kita lakukan bersama adalah tugas kita itu adalah memberikan pengawasan ya, memberikan pengawasan, edukasi gitu. Gimana caranya setiap orang, terutama anak-anak muda dan kita orang dewasa yang memberikan contoh untuk mereka, itu bisa membentuk dan menjaga jejak digital yang positif gitu. Jadi kalau di gerakan nasional literasi digital pada saat pembukaannya itu Pak Jokowi kan bilang banjiri dengan konten-konten yang positif, itu ditegaskan berulang kali ya. Dan itu rasanya
harus kita lakukan sebaik-baiknya dan sejauh yang kita dapat lakukan. Jadi kalau apapun gerakan kita di dunia digital, selama kita melakukan hal-hal yang positif, jangan cemas gitu ya. Yeah. Dan di masa yang akan datang mungkin rekam jejak digital ini menjadi bagian komponen penilaian, Kang Ronald. Sekarang hal ini sudah dilakukan di beberapa perusahaan, startup, organisasi dilihat. Kalau dia punya media sosialnya bagus apa enggak? HRD-nya suka ngintip dulu ya. HRD-nya ngintip dulu nih ya, gitu. Iya, betul gitu. Jadi itu bagian dari CV lah ya. Betul. Baik, terima kasih hatur nuhun Ibu Rita, ngobrolnya seru banget ya. Mencerahkan mengenai bagaimana sebaiknya kita bersosial media supaya rekam jejak digital kita baik. Jadi ingat ya teman-teman ya, be careful with your digital track record because digital track record speak for itself. Ya, kamu nggak perlu ngomong banyak. Rekam jejak digital kamu bagus. Tapi kalau nggak bagus, ya terima nasib aja. Ya, jadi hati-hati dengan segala apapun yang kamu posting di sosial media. Ibu Rita terima kasih ya. Kami Kang Donald. Sehat selalu Ibu dan sampai jumpa lagi di podcast Cyber Creasi Talk berikutnya. Sehat selalu, sampai jumpa. Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyber Creasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyber Creasi Talks hanya di kanal Spotify Cyber Creasi dan YouTube Cyber Creasi.